Welcome Guns, kita pertama kali episode pertama bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok untuk ngobrol sama orang yang cukup berpengalaman di dunianya, yaitu orang yang kalau gue pribadi gue idola lo ya? Idola. Yeah. Karena dulu kan gue berangkat dari penyiar radio, terus struggling ngerasa nyari VO, ternyata susah karena sudah dimakan semua sama Bapak. Siapakah dia? Dulunya. Bapak ini adalah seseorang yang ngefans Arsenal juga. Pernah ngobrol gue waktu itu sama dia, Pak. Apa ini adalah enggak ngobrolin dikit-dikit, gue bikin konten dikit sama Bapak yang satu ini. Boleh kita langsung aja welcome Bapak Rio Wicaksono. Halo Guns, Ilham, Icam, Certified Gunners. Wah, gila. Sudah punya jersey yang ditandatangani. Sudah tersertifikasi sama pemain Arsenal ya. Kalau legalisir, alhamdulillah udah dapet ya. Tapi legalisirnya belum di London, masih di Singapura, Pak. Pelan-pelan. Iya, dimanapun itu masalah itu tanda tangannya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jujur ini jelek. Ntar zoom. Jujur jelek. Gue nggak bilang itu didapetinnya gampang, nggak ya? Karena kayaknya nggak semua orang punya akses itu kemarin. Tapi pas gue ditandatangan, kok jelek sih? Ngomong-ngomong itu Jurien Timber. Mainnya sih bagus, tanda tangannya jelek. Bentuknya kayak ini kalau direktur minta tanda tangan approval. Kayak dokter, Parah dikit Pak di pojok. Ini tanda tangannya juga nggak sambil lihat. Biar cepet aja. Gitu. Tapi ya itu one of the experience lah. Ini jadi ada siapa ya nih? Odegaard, Timber, Martinelli, Kiwior, Merino, Trossard. Yang paling pertama lo dapet siapa, Pak? Yang paling pertama gua dapet itu Trossard kalau nggak salah deh. Trossard. Iya, Trossard. Trossard tuh ini nih. Ini ya. Oh makanya biasanya kalau masih kosong di tengah dia. Di tengah. Benar. Mikirnya. Kalau misalnya sekarang tuh agak nyesel dikit mending gua Odegaard terus itu juga. Iya. Tapi kan kalau misalkan kayak Odegaard gitu kan orang beneran ngerubunginnya kan ngerubung banget kan. Dan ada beberapa yang gua tuh pas dapat akses tanda tangannya, even fotonya tuh gue nggak dapet karena cepet banget. Jadi waktu pas gue mau ada proses tanda tangan ini, si orang official Arsenalnya tuh udah yang ngasih tahu, lo ntar nggak perlu nyiapin spidol, mereka udah pada pegang spidol. Udah disiapin. Kalau bisa lo langsung ini ya ngeregangin iya, ya. udah tahu spotnya mau ditandatangan di mana, karena emang cepet banget, gitu. Gue sempat ngeliat temen gue waktu itu ada jalan-jalan, bukan klub Arsenal sih. Jadi pas minta tanda tangan dikatain sama yang tanda tangan. Ini ada nggak ya songong gitu? Ada waktu itu. Dikatain? Iya, kayak Dikatain sama siapa? dikasih Sama jari, pemainnya? dikasih jari begitu. Oh, Sama tahu gue pemainnya? tuh. Jalan-jalannya ke ini ya, Malaysia itu ya. Baru turun dari bus udah begini. Malaysia ya kalau nggak salah kejadiannya ya, di Malaysia ya. Nah, tapi maksud gua dari segi profil mereka nih ada nggak sih yang kayaknya tuh pas ketemu mukanya iya deh gitu. Enggak sih kemarin. Nggak deh. Walaupun nggak semua squadnya nongol ya. Iya. Kayak misalnya yang nggak nongol tuh Saliba nggak keluar. Calafiori nggak keluar. Luis Kelly nggak keluar. Gue lupa waktu itu Gabriel tuh ada apa nggak di squadnya ya. Pokoknya dia juga nggak ada. Jadi emang nggak semuanya keluar. Tapi ada beberapa pemain-pemain yang menurut gue fan service-nya bagus banget. Termasuk Saka. Dia nggak nyamperin ke pitch side yang si area kita. Jadi kan kita ada kayak area kotak gitu di pinggir lapangan. Dia nggak ke kita, tapi dia beneran langsung ke tribun dari tengah sampai ke belakang gawang diladenin semuanya. Muter setengah. Hampir setengah. Gitu ya. Yoi. Itu gokil sih. Starboy sih. Bukti naik gaji nggak bohong. Bener. Kayaknya emang dituntut sama Arsenalnya. Iya, itu udah ada SOW-nya di situ. Tapi kalau di Arsenal gue personally ngerasa sih kalau misalnya gaji makin gede tuh emang kayaknya profilnya lebih humble. Gue nggak tahu ngeliatin kayak cuman satu tuh yang kayaknya gajinya gede, ujung-ujungnya profilnya jadi kurang oke itu kayak Van Persie doang kayaknya. Iya kan abis. Iya mah. He's in the peak of his time gitu terus Tiba-tiba cabut. Iya cabut. Terus kita dibantai total. Selebrasi lagi. Gajinya naik dia, makanya dia nyamperin fans Arsenal kan. Nyamperin tapi dari tim lain. Iya, benar. Tapi lu pertama kali, ini kan kita ngomong udah jadi nih, ini lu jadi. Lu pertama kali suka Arsenal emang kapan, Pak? Pertama kali suka Arsenal? Pertama kali? Secara tahun mungkin gue agak lupa tepatnya ya. Tapi mungkin di era gue kayak SMP gitu ya. Mungkin kelas 3 SMP gitu. 90-an. Gue tuh Invincible deh yang paling gampang gitu ya. 2004 itu gue udah kuliah. Oh, berarti lu ada experience ngelihat Arsenal juara tak terkalahkan itu? Ada, nonton gue.
Lu doang nggak ada berarti. Iya, Gua soalnya gua ngefans tuh. Kerusuhan 98 aja gue nonton di TV, Invincible enggak. Gua ngefans karena Arsenal invincible. Oh gitu. Jadi kayak anjir, kok ada ya tim juara liga Begini. tapi tak terkalahkan. Oke. Nah, makanya gua ini harus ngefans sama tim ini. Nah, jadi Iya, gua iya, sebenarnya nggak ngelihat journey mereka juara invincible itu. Oke, gue tuh suka tuh kisaran kayak antara SMP kelas 3 atau udah SMA. Pokoknya rentan waktunya kurang lebih segitulah. Jadi kayak antara 99 ke 2000 gue mulai doyan tuh. Karena waktu itu emang secara media udah mulai digoreng Liga Inggris. Gue SD tuh udah total masuk Liga Italia. Ya, udah masuk Indonesia. Ya. Gue SD total Liga Italia. Lo kalau misalkan dulu kan ada koran bola tuh. Iya. Ada dua agama tuh. Top score. Bola atau soccer. Soccer, Iya, bener. Soccer, ya. Gue lebih ke Yang bola satu gue. Selasa, yang satu Senin. Iya, gue lebih ke koran bola. Bola. Soccer ada Iya. posternya, soccer. Ada posternya. Iya. Lebih murah dikit 3,5. Oh iya bener ya? Bola tuh goceng. Oh iya iya. Goceng iya. lupa tuh. Nah dulu itu di koran bola yang menjadi cover utama atau headline newsnya pasti Serie A. Oh, oke. Nah ketika gue beranjak kayak SMP, SMA itu tuh kayaknya mulai teman-teman gue pada doyan bola dan Liga Inggris. Momen ketika MU treble. 99. Iya, tuh wah tiba-tiba semua teman-teman gue yang doyan bola hampir semuanya pasti doyan MU. Jadi itu aja gue belum segitunya doyan bola. Itu aja gue pengen banget Munchen yang menang. Karena Kenapa waktu itu lu pengen Munchen yang menang? karena gue nggak terlalu bukan nggak terlalu suka ya, gue emang nggak suka tim yang terlalu superior. Oh, karena waktu itu si MU-nya udah juara yang double dulu kan. Iya. Dia juara UCL jadi Betul, dan di liga kan anjing jagonya jago banget. Iya. Secara kualitas pemain tuh banyak banget pemain yang potensi untuk lo idolakan gitu. Iya. Lo ada Beckham, siapa yang nggak doyan Beckham tahun segitu? Ryan Giggs, Scholes lah segala macam, Dwight York, Andy Cole gitu kan gampang banget untuk disukai sama orang. Nah, kalau misalnya kenapa Arsenal tuh gue cuman sesimpel nyari musuhnya MU itu siapa pada saat itu. Dan menurut gue yang paling head to head-nya paling kerasa pada saat itu adalah MU Arsenal. Iya. Iya, jadi kalau misalnya Arsenal gue sukanya gara-gara itu. Apakah dulu teman-teman gue banyak yang suka Arsenal? Tentu tidak. Jadi ketika misalkan lagi nongkrong, tuh gue suka menjadi minoritas yang kayak minoritas. timnya goblok. Minoritas. Iya, beneran. Begitu Invincible, pecah anjing lo semua. Gitu. akhirnya punya Tongkrongan momen. ibaratnya tuh, lu Iya. kaki naik meja satu tuh, diem lu semua. Makanya gue sekarang kocak kalau misalkan ngelihat ada orang umuran gue ngefans sama City. Nah, itu ketahuan itu. Udah. Anjing lu nggak mungkin lah. Astagfirullahaladzim. City zaman itu siapa pemainnya kan? Kalau Gen Z, Gen Alpha ngefans sama Ya. City, gue paham. Make sense. Make sense dong. Maksudnya ketika mereka nonton bola, ya City-nya udah kayak sekarang dan lain-lain. Gampang untuk lu suka. Zaman dulu ngapain lu doyan sama City? Atau mungkin dia suka bolanya telat kali, Pak. Mungkin kan zamannya si Robinho, Joe, Bojinov. Iya, iya, Siapa iya. tuh back kirinya tuh yang free kick-nya bagus mulu tuh. Kolarov. Bukan Kolarov, sebelumnya. Bahkan sebelumnya lagi ya? Ada tuh, gue lupa ada yang kaki kiri tuh. Petrov, Martin Oh, Petrov. Stilian Petrov. ya? Iya, iya, iya. Iya, itu kan gue inget tuh Craig Bellamy, Iya. Sean Phillips era Iya, pertama baru. zaman-zamannya. Sean Baru Phillips, ngerasain iya. Oil Duit Money, Arab. baru ngerasain Oil Iya, Money. benar-benar. Tapi emang tetap nggak layak juga sih, tetap tengah-tengah juga. Enggak, kalau di umuran kita, gue lucu aja gitu. Bukannya nggak boleh, mas. Iya, Semua orang benar. punya hak lah ya. Cuman Tapi lucu aja. kan. Lucu. Ibaratnya sama kayak, oh lu suka City, berarti lu bisa juga dong pas berarti suka Queen's Park Ranger. Tapi waktu lu zaman-zaman lu pertama suka Arsenal itu pemain yang lu yang bikin lu kayak anjir ini jago banget ini. Iya. Angry lah ya. Angry ya, tetep ya. Iyalah ya, Iya. maksudnya sangat mencolok gitu loh. Dia tuh sangat mencolok dari skuad Arsenal yang lain. Walaupun skuad Arsenal juga jago, Iya. tapi dia tuh kayak mencolok sendiri. Iya. Secara karismanya mencolok sendiri, playstyle-nya beda banget. Benar. Ya. Cara dia ngambil penalti juga yang anjing bisa gini ya gitu. Banyak signature-nya dia. Banyak Iya. signature-nya. Dari gaya dribblenya. Iya kan? Jersey-nya. Jersey-nya. Kayak tadi kita obrolin juga apa? Sarung tangan. Iya. Dia pakai lengan panjang tuh kayaknya sama orang lain pakai lengan panjang tuh kayak beda gitu ya. Ininya hasilnya gitu. Itu kan kayak yang statue di depan Emirates itu kan yang gaya dia ke face ke arah face iya. Tottenham itu kan. Iya. Padahal kalau misalnya dilihat dari semua selebrasinya Angri itu banyak yang lebih Betul. ngeri lagi. Betul, Yang betul. ngajar-ngajarin, yang begini-begini, semuanya Iya. tuh kayak anjrit. Emang nih orang
bukan cuma jual skill, jual aura juga sih. Benar. Soalnya kalau sebenarnya susah nggak sih at that time tuh kayak lu sama Bergkamp gimana view lu? Karena kan nih Bergkamp juga jago banget lagi, skill banget lagi. Cuman kalau soalnya kan yang satu supplier, yang satu goal getter nih. Iya, betul. Nah ini kalau menurut lo greatest of all time tetap Angri apa Bergkamp nih tipis-tipis apa jauh sebenarnya? Wah, dibilang jauh mah enggak lah. Tapi kalau misalkan harus milih salah satu sih gue tetap Angri sih. Iya, tuh kayak Batman and Robin aja. Iya benar. Jadi emang harus bagi tugas. Iya benar. Ya, Nggak bisa dua-duanya jadi Batman gitu loh. lebih ke servisnya lah. Iya, bener. Dia Angri pelengkap tapi juga secara kualitas juga nggak main-main gitu loh. Yang dimana sekarang kita udah lama banget nggak punya kayak begitu ya. Iya. Yang pelengkapnya tuh juga mantep gitu. Iya. Sekarang siapa? Sekarang benar-benar kalau misalnya dibilang sukanya semua nggak sih? Iya, gue ngerasa gitu, lebih rata. Lebih timnya tuh berasa nggak ada individual satu musim aja Odegaard kayak wajar nih Cukup banget 2 musim lalu gitu kan gila. tiba-tiba tapi sekarang ada hilal dikit lah. Iya. Even Declan Rice nih sekarang jago banget tapi bukan flashy jadi kayak nggak terlalu ke spotlight ini kan. Musim ini Declan Rice menurut gue belum terlalu yang gimana dibanding musim lalu. Oh iya. Iya kan? Musim lalu kan dia gacor banget. Gila. Kalau Musim ini ini kalau sekarang. Kalau dulu kan Partey kan agak males dikit. Oh iya. Ini biasanya di Declan Rice ada hit mapnya semua tuh. Iya. Zubimendi sini, Declan Rice sini. Jadi kayak bagi-bagi partnernya udah lebih lebih enak lah sekarang kayaknya. Sebelumnya kan Saka kan juga tipis-tipis aja dribblenya. Iya, benar. Nggak lari-lari. Zubimendi kan kayak nih orang gimana sih napasnya lari mulu. Gue doyan lagi tapi Saka doyan. Saka doyan gue. Sama kayak dia nih. Doyan Sama gue. lu kayak Kan dia. banyak yang nggak suka kan? Gua salah satu. Lu nggak suka? Gue ngobrol sama dia pertama kali. Kita suka siapa pemain pertama? Fabregas. Oke, berarti sama suka Saka nih. Nggak taunya Nggak suka. Gue jijik lagi sama Saka kata dia. Walaupun dia banyak banget momen-momen yang kayak harusnya lo big match nggak blunder, dia kena blunder kartu merah dan lain-lain tuh sempet fans juga sempet nggak suka banget di sana kan? Iya. Yang dia lempar apa sih ban kapten? Ban kapten. Iya, cuman overall kalau sekarang ditanya gue suka lagi. Tapi nih ngomongin soal ini nih, Saka tuh kan waktu dia dibilang dia udah enak banget lah. Gue udah nonton beberapa dokumenterinya tuh yang dia bilang yang nyelamatin di Arsenal tuh cuma satu orang, yaitu Arteta. Arteta yang balikin semangatnya dia pengen main lagi, dikasih role yang beda. Dan pas dia cabut kan main lagi bagus-bagusnya. Jadi dia cabut tuh ketika kita malah lagi sayang-sayang. Bener. Nah, iya. Ini yang mungkin bakal ke-trigger pertanyaan lo juga, karena pemain nih gampang banget diubah hatinya sama Arteta. Tapi lu sama Arteta ngelihat performa season ini. Iya. Karena kan gimana ya? Di awal musim tuh kayak tiba-tiba Newcastle kemarin sih brengsek sih menurut gua. Iya. Gua kesel sama lu tapi begitu lu masukin Odegaard tuh masukin semua udah 4 match terakhir nih. Substitution dia jadi semua. Itu yang kayak kemarin kan kita protes gara-gara masukin Martinelli kelamaan tuh pas lawan Liverpool tuh menit 70 baru diganti. Sekarang semenjak kita protes itu dia bener mulu nih putusannya nih. Iya. Lu gimana view lu sekarang sama Arteta? Apa kalau tetap Arteta I'm with Arteta, gue percaya sama Arteta apa lu enggak lagi? Kalau misalnya nggak dapet piala gue cabut aja lah lu gitu. Itu gimana? Gue sejujurnya mixed feeling lagi. Mixed feeling dalam artian ada beberapa treatmentnya dia yang tadi tuh kayak misalkan Saka, itu gue acungi jempol lah ya, maksudnya bagus lah. Manajemennya lah ya. Iya, personal connection-nya, personal touch-nya tuh kerasa gitu. Tapi juga ada beberapa in-game atau in-match decision-nya yang gue juga gini sih gitu. Contoh waktu pas lawan City belum lama ini, ketika lihat starting line-up-nya gue pas lihat Merino, Rice, Zubimendi, anjing lu ngapain sih? Wah, itu lumayan bikin sebel dan telat banget untuk ngasih perubahan. Martinelli dari awal segala macam juga gue, nggak suka banget. Tapi memang gue bisa bilang mixed feeling. Tapi kalau dibilang Arteta out, gue belum. Meskipun musim ini kita nggak menang apa-apa nih. Gue air musim gitu. Syaratnya minimal FA. Oke. Runner up tapi dapat FA, gue nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa itu? Gue nggak apa-apa. Karena runner up bukan sesuatu yang jelek dong. Tapi kalau kali berturut-turut sih. Bentar, nih karena kalau ini soalnya perdebatan lagi nih Pak. Oke. Saka kita nggak setuju. Iya. Artetain pun kita nggak setuju. Karena kalau gue masih Artetain, gue harus meyakinkan dia. Maksud gue. Lu lihat kemarin videonya Saliba kan? Tahu gue. Dia ngomong gue tuh big plan gue masih trust di sini. Selain gue loyal sama nih tim, gue loyal sama nih pelatih. Karena gue percaya sama plannya dia. Pemain-pemain yang ditarik terlepas dari good decision dari si Andrea Berta,
Tapi kalau nggak ada big plan yang oke, Sama dari aja Arteta bohong. nggak bakal mungkin mau dong. Iya. Ya, jadi kayak menurut gua, cuman kan adjustment nggak mungkin semusim. Cepat, iya. Soalnya Ya, tapi 7 Cuman masa nih, kita ini. nunggu proses mulu Ham ya? iya Pak, Iya ini kan udah sih? kelamaan banget Pak. Udah lama bener. Enggak, gua ngelihat sekarang nih Arteta udah dikasih nih. Kalau menurut gua ya, ini adalah kemarin tuh transfer window paling mantep buat dia. Betul. Ya, semua pemain Duit on point. Yang dia mau semuanya dikasih Iya, ya. yang dia mau semua dikasih kan. Kalau lu lihat musim-musim lalu, ya masa apa ya beli Merino. Iya. Menurut gua sih Merino bukan ini ya, bukan gacoannya dia ya. Betul. Sekarang dia cuma jadi backup. Iya. Tapi sekarang dia udah beli Eze, hampir semua yang dibeli itu yang buat jadi first team. Iya. Tapi kalau Merino itu cuma decoy. Ingat, dia Iya. udah dapat Oh, buat Zubimendi ya? Next, Kubo. Kubo ya, Iya, iya. ada gosipnya juga. Biar nariknya enak tuh ya. Iya, emang iya. Merino tuh kayak Cuman- dulu siapa ya? Mertesacker agent buat Ozil doang. Oh iya, Iya. agent PR. Iya, Tapi agent PR. tetap Pak, kalau menurut gue Heeh. minimum Premier League sih. Minimum. Bare Premier minimum nih League. ya. Iya, gue kalau cuman juara karena bawa sama FA, gue Enggak. rasa Ljungberg juga bisa. Jadi Oh, makanya Leonberg jadi pelatih. Iya. Dengan, Ljungberg jadi pelatih. komposisi pemain kayak sekarang. Iya, kayak ya. sekarang. Iya, iya, iya. Makanya kalau misalnya FA dan runner up lagi, gue nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu bare minimum It's okay, gue. gue bisa terima nggak apa-apa. Ini Iya. kan beda-beda. Beda-beda. Gue runner up di 5-5-nya nggak apa-apa. Anjing. Nah, itu jangan lah Pak. Tetap duit masuk, bro. Lo runner up tapi final Liga Champions gimana Ham? Final doang. Enggak gue. Tetap enggak ya? Enggak. Enggak ya? Jadi Harus benar-benar. angkat either UCL atau IPL kalau gue. Oke. Baru dia baru tuh orang boleh stay. Kalau nggak berarti out ya? Out kalau gue out. Out. Ya, gue rasa dengan komposisi tim kayak gini sekarang ya, Iya, iya. pelatih ya banyak pelatih kayaknya yang lebih deserve buat ngangkat Arsenal bisa bawa dia jadi juara. Tapi kan maksud gue di Liga Inggrisnya juga nggak gampang dalam artian Memang. tim-tim lain juga makin kuat dong. Iya, Mas. Kayak lo ngelihat belanjanya Kalau lu Liverpool Iya, kan slot langsung juara musim pertama. dengan belanja yang nggak banyak bahkan. Iya, ya. makanya. Tapi bekasannya Oh Klopp. iya, itu barang jadi dibeli. Iya. Bos. Tapi kan ini juga bahan lihat mentah. backline kita juga udah lama juga Iya dibangun sih. sama Arteta. Iya sih, itunya iya masuk akal Timbers. sih. Enggak, coba enggak. Lu lihat Iya, nih. iya. Kalau lu bawaannya di compare sama musim ya kayak si ini ya, kayak si Slot ya. Iya. Kan lu compare sama bawaannya Klopp. Iya. Ya kan Arteta juga selain siapa coba yang sekarang beneran di first team kan si Gio Keres, Eze lah bisa dibilang sekarang. Tapi kan sisanya itu sama Zubimendi ya. Iya. Tapi sisanya emang udah sama dia 3-4 musim Bertahun-tahun, sebelumnya. iya. Ini tuh kayak cuman pelengkap puzzle. Iya, iya. Harusnya Ini sih ya fundamentalnya missing link-nya tuh- udah dapat nih ya. Iya, fundamentalnya kan dia udah dia yang pegang nih. Tapi ya Kalau gue, soalnya kan wacana-wacana nama yang masuk kan kayak Iraola, banyak. atau siapa Crystal Palace siapa? Glasner. Oh, Glasner. Glasner. Kalau gue, mereka karena pressure-nya kecil. Kalau Luis Enrique, PSG pressure-nya segede apa sih dibanding Liga Inggris? Kalau ketemu pressure dan gaya bermain Arsenal dengan bisa dibilang nih sekarang Premier League, Super League lah. Iyalah. Siapa pelatih yang paling fit? Lu. Oh ya udah oke. Nih sekarang gue ganti deh. Oke. Karena kalau gue ngelihat mungkin beberapa musim sebelumnya banyak kita gagal juara karena pemain cedera. Bener ya? Iya. Ya kan tiba-tiba Sekarang pun Saliba. lagi banyak yang cedera. Iya, Tapi kayak nggak betul, berasa ya. Karena Anjing. Karena squad enak kan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita fit, at least ya mungkin cuma 1-2 yang cedera, tapi sisanya pemainnya fit terus tetap gak juara. Nah, itu gue out. Tapi kalau emang ternyata kejadian lagi pemain inti yang mungkin kayak Saliba, Iya. Amit ya, Iya. atau Saka cedera panjang, terus akhirnya oh ya udahlah karena emang banyak pemain inti Iya. nggak Tapi kan main. excuse itu kan atau Nggak, apa ya, anjing lagi. kompromi itu kan Abis dia ngomong gitu gue yang jadi ragu lagi kayak. Enggak, ya udah enggak. Gua tetap kalau Oke. ya tetap inilah kalau misalnya nggak juara tapi Nah, pemainnya banyak yang nggak fit, gue bisa lo terima. maklum. Gue maklumin. Komprominya ke musim depan lo, setahun lo komprominya Ham. Ya, Ntar musim depan musuh-musuhnya lebih jago lagi. Memang kan nih. Kayak gini nih. gue kayak abis oke gue udah setuju tiba-tiba lu yakin Orang dia tadi ini gue loh. Ya kan sekarang dia mempertanyakan gue loh. ini kan era sekarang ya udah. Tapi sebelum ini sebenarnya kita deja vu aja. Dulu pernah juga soalnya Arteta in Arteta out, terakhir Wenger in Wenger out. Oh ya. Oh ya. Ya kan? Iya. Wenger in Wenger out. Cuman kan bedanya di era Wenger itu dia bukan nggak dapat, jadi sebenarnya dapat. Cuman dia pengen ngalihin ke stadion kan. stadion, ya. Dia yang milih sendiri. Betul. Ke arah situ. Iya. Soalnya kan sekarang narasinya Arteta lu dapat dana segitu, bukannya Wenger nggak dapat, tapi Iya. Wenger arahnya bukan ke situ.
at that time musim terakhir Wenger, lu sebenarnya Wenger out atau Wenger in? Itu Musim terakhir ya? musim terakhir. Musim terakhir gue out tapi dengan cara perpisahan yang lebih elegan. Karena menurut gue, oke, kalau misalnya lu memang mau dia out, lu nggak perlu sebegitu menghujatnya sih setelah apa yang dia lakukan buat tim Arsenal, ya. gitu. Maksud gue yang musim dia terakhir kan yang ngehujatnya banyaknya minta ampun. Iya. Anjing lu kakek-kakek itu. Yang termasuk gua deh. Mas gue, Maaf ya. mungkin karena itu tadi Pak, lu nggak nonton di era prime-nya banget. Iya, benar. Iya, benar. Iya, benar. Rasa Iya, gua keterikatan lo, sense of belonging lo nggak sekuat itu. Iya. gua setuju itu. Yang gua sebel mungkin setuju sama kata Mas Rio, karena media luar yang fans Arsenal itu ngehujat itu bener setiap match udah lu cabut aja, udah Banget. deh kita setting Banget. sama lu. Maksudnya, Iya. caranya itu kan yang nggak Bener. proper kayak Caranya. thank you banget lu udah Iya. ini gini. Yaudah lu cabut, mungkin next ini udah selesai, Iya. kita udah cocok sama legacy lu, mungkin itu lebih enak. Dia bener kayak marah-marah. Di situ kan fans Arsenal dibilang toxic tuh. Betul. Pas era Wenger out itu kan. Betul. Kalau gue Wenger outnya karena menurut gue udah banyak keputusan dan treatmentnya dia yang gue pribadi kurang suka. Contohnya misalkan dia ngangon Ozil-nya tuh Oh iya. di luar lapangannya tuh kayak kalau pelatih yang bagus dan emang lo personal touch-nya ada, lo nggak gitu sih kayaknya. Menurut gue. Dan ada beberapa keputusan yang kayak, aduh kayaknya lo udah usang deh. Usang, gitu. iya, Udah iya, usang, iya, lo udah udah nggak relate deh. Gitu. Jadi mungkin bukan salah dia karena emang dia udah kelamaan aja. Ya, Gitu. Tapi cara perpisahannya gue agak menyayangkan sih. ya, benar. Kayak orang lagi benci-bencinya, sudah cabut. Iya. Iya, malah gue Gitu. ngerasa Iya. lebih proper dia di farewell di Old Trafford. Iya, Yang iya, si kan? Mourinho sama Iya, Ferguson betul. ngasih ini. Gila lo dulu kan Ferguson sama Wenger bener-bener head to head nih. Gila men. Sama Mourinho lagi pelatihnya pada saat itu. Nah. Mourinho ribut sama Wenger berapa kali? Yoi. Begitu. Mereka aja begini gua respect. Anjir, baru kali ini gue respect sama MU lagi. Itu doang. Mereka aja respect kan. Itu doang. Yoi. Jadi waktu itu mungkin gue bisa dibilang Wenger out tapi dengan cara yang nggak seperti kemarin. Ya, ya. Iya. Itu Ilham sih Wenger out dari awal Iya, kayaknya. karena Ya, itu tapi ya gue setuju karena mungkin gue nggak ngelihat Sense of belonging-nya jadi iya. iya benar-benar. Gue kan ngelihat pas Wenger lagi ya pas Emirates era lah. Gue aja dulu sempat punya pemahaman kalau nama Arsenal itu gara-gara Arsene Wenger. sama. Iya. Asli. Kayak nggak ada pelatih lain yang akan bisa handle Arsenal gue pikirnya. Namanya pakai nama dia gitu loh. Gila. Wenger nih kan dia terkenalnya karena filosofinya dia Betul. dia ngubah dietnya para pemain, Iya. approaching-nya, pacaran semua segala macam diurus sama dia. Tapi yang paling keren dia bisa ngedevelop pemain muda kan. Bener. Itu kayak siapa dulu? Siapa? Theo Walcott. Theo Walcott. Fabregas. Bener. Fabregas langsung jadi kapten loh. Betul. Iya, Fabregas, si Wilshere. Wilshere, Ramsey. Ramsey, Nicolas Anelka pun kan dibeli. Oh kan iya juga. ya, Anelka ya, sampai dijual ke Madrid. Mungkin yang nama-nama nanggung tuh Jeremy Aldier. Iya. Si- Angri pun dibeli sama dia kan lagi flop. Iya, Oh di Juve ya. Juve. Dan itu masih muda kan Masih sebenarnya muda. Angrinya. Iya. Dan di Angri di Juve tuh left wing. Apa left midfielder ya, pokoknya kiri lah. Iya, left Bukan wing, penyerang. left wing. Jadi apa namanya? Kalau lu yang nempel di kepala lu tuh, karena kalau gue kemarin sempat ngobrol sama Ilham, siapa yang nempel? Kalau dia nempel Wilshere, kalau gue Ramsey. Kayak di era itu kan lagi pemain tengah semua tuh muncul, iya. termasuk si Thomas Ashfield. Iya. Kita ngomongin Thomas Ashfield tuh kayak ini juga nih kesian aja nih. Munculnya Ramsey patah kaki, sembuhnya ternyata Lebih gacor. ya bukan lebih gacor lah ya, nggak ngurang lah. Nggak ngurang, Hasilnya nggak ngurang, gitu. iya, ngurang, iya, Jadi benar. kayak apa namanya? Lu yang nempel di kepala lu wonderkidnya Arsenal siapa? Wilshere. Wilshere tuh. Wilshere. Doyan banget gue Wilshere pakai nomor 19, doyan banget. Oh ya, masih 19 ya. Juga kasih 10. Beban, Pak. Beban sih. Sama kayak Smith Rowe gitu kan, Iya. dikasih nomor 10, hancur Hilang. langsung mainnya, hilang. Dulu pas 32 Touch-nya hilang langsung. Ya itu. Wilshere gua. Pas lawan Barca itu kan. Yang dia ngacak-ngacak tuh. Iya. Itu gue nonton. Gue lagi Wilshere tuh. sih. Di Gila nomor sih. 10 comeback bentar-bentar yang gol Giroud yang saling flick. Oh, Yoi, iya. yoi. Lawan Norwich City. ya. Yoi, bener. Terus Gua tuh gol Wilshere- lawan City, Iya. gol lawan City dia sempat golin gue kayak, Iya. ini orang main sekali-sekali ngasih spark, lu mainnya gue benci sama lu, gue seneng sama lu sih. Sebelumnya tuh ya, anjir nih Wilshere tuh emang the biggest what if sih. Iya. Dan, gitu dan aja. cara mainnya tuh gue suka banget gitu loh. Iya, Play iya, style-nya iya, tuh suka iya. banget. Elegannya dapet, tapi tetap Inggris banget juga.
Iya kerasnya itu, keras Inggrisnya yoi. itu. Karena nggak cemen, nggak gampang jatuh. Yoi, di nyolotin balik. sama Iya, dia. itu premannya juga masih ada tuh. Dia masih ada premannya. Itu yang gue rasa tuh kenapa gue suka Granit Xhaka karena sparknya Wilshere berani belain temen ribut. Ada di Xhaka. Abang-abangan nih Arsenal nggak ada sekarang nih. Paling Gabriel sekarang yang paling Gabriel mendekati doang. the profile gitu. Iya, benar. Sejak nggak ada Granit Xhaka, nggak ada Wilshere, even abis Wilshere pun ya eranya si itu siapa terakhir Arteta kan ya galak Nggak tapi Nggak segalak kegantengan itu. kayaknya buat galak. Siapa? Anjir. Arteta. Oh. Waktu Lu mau jadi ribut tapi kapten rambut lu Arsenal. keren. Oh, iya, gitu. iya. Rambut lu nggak perlu disisir udah rapih gitu. Iya. Ngejel dari semalamnya gitu. Apa lagi? Si ini Pak, kalau lu kita ngomongin soal Arsenal sekarang. Dari semua transfer Arsenal, Oke. 77 nih nama nih, siapa Iya, nih? aduh. Zubimendi. Zubimendi, Rice. Rice, bukan, Norgard. Madueke. Madueke, Hincapi, Iya. Kepa, Gio. Gyökeres. Mosquera. sama Gyökeres. Gyökeres. Sama Eze, Eze, 8 Eze. benar. Ini dari nama 8 ini kira-kira siapa pemain yang bakal Jadi apa kunci ya? lah. Iya, jadi kunci lah. Karena kan kalau ngeliat awal-awal ini kayaknya namanya nih naik turunnya ada nih. Kayak Madueke lagi sayang-sayangnya cedera. Cedera. Ternyata bagus Mosquera, lagi. iya. Kalau kita awal-awal kan tai Madueke. Taunya bagus. Dari Chelsea lagi belinya. Iya. Kan Chelsea selalu gitu kan. Mosquera lagi dipuja-puja, tiba-tiba kemarin blunder pas lawan Blunder. Newcastle. Dan langsung kebobolan. Iya, langsung diganti itu Langsung gua. diganti. Sedih banget tuh. Itu kena Ada sih. mental sih. Kesiannya ada sih. Kesian. Cuman emang padahal mainnya solid-solid aja. Satu itu doang Iya. kesalahan dia. Jadi kayak langsung diganti tuh kayak jujur nih Arteta galak Gini gila. amat. Iya. Iya. Tapi kalau dari lo, dari semua nama ini, so far yang kayaknya menurut lo gue udah satisfied, gue udah yakin nih dengan gaya main dia nih siapa nih? Zubimendi gue. Zubimendi. Gue emang doyan Zubimendi sih dari sebelum dia ke Arsenal sih. Maksud gue kayak, oh ini dia kenapa Liverpool pengen banget dapetin dia ya, gitu. Karena satu pemain yang bisa bikin Declan Rice tenang maju ke depan gitu tuh. Cuma Zubimendi, benar. Iya, Zubimendi. Walaupun Rice dibilang sekarang bagus-bagus banget so far, Iya, belum. tapi itu kayak agak tenang ketika Declan Rice di depan, terus dia belum ke belakang dan masih ada Zubimendi itu Masih ada kayak cover. masih tenang gitu bawaannya dan ngoper bisa, tiba-tiba bisa gol sundulan juga kaget Aduh, gua. kemarin tuh lucu Iya. banget sih Zubimendi sekecil ini. Yoi. Bisa Mungkin untuk pemain di posisi itu masih kurang galak aja sih. Dan Iya. kayaknya juga bukan karakternya dia ya. Tapi overall best transfernya Arsenal gue paling suka Zubimendi. Zubimendi. Kalau gue. Dia yang paling mahal juga nggak ya? Enggak. Paling mahal Dia nggak? paling pertama masuk. Oh dia pertama yang di-announce. Iya. Kayaknya masih mahalan si Eze. Iya, Oh, Eze. 80 kan Eze Eze kok. 80 ya? Eze 80. Iya, Dia kan 60 kan? 60 gitu. 60 Zubimendi. Iya. Zubimendi 60, si Gyökeres 68. Ah ya, Iya kan? yang ketiga lah. Zubimendi itu yang ngatur tempo. Iya. Santai dulu kawan. Gue bilang Pelan-pelan. Zubimendi ini campuran Cazorla sama Kokpelin. Jadi dia Oke. temponya ada. Iya. Ya cuman ya lebih ke fighternya gua rasa ada. Ada. Iya, bisa kerusuknya Coquelin, tapi si Ngopernya namanya, tuh ngopernya Cazorla dribblenya ya. Cazorla. Iya. Cuman Lu emang siapa? Best transfer. Kalau gue so far tuh Eze sih. Eze ya? Eze tuh menurut gue ya gimana ya? Gue sering lihat Arsenal tuh pemainnya yang banyak tuh yang versatile. Lo bisa di posisi 1, posisi 2 dan gue ngeliat Eze tuh kayak gitu. Dan Oke. gue selama ini ya, ini kan udah berapa? Udah 6-7 match. Ya. Jarang banget ngelihat dia inilah underperform lah. Ya, apa yang Ya. gue nonton di Crystal Palace itu yang dia kasih. Premier League proven lah ya. Premier League proven. Ya. Dan emang long lost gunner gitu loh. Iya, benar. Ya kan, lu kan pemain Iya, iya. akademi terus balik Sempet jadi cabut. Iya. ya, secara storyline emang lebih kembat lah. Itu di sini jadi sinetron tuh ya. Iya, asli. Video announcement dia kan Nonton video Iya. announcement Itu kalau ada sih merindingnya dikit gue kayak Merinding, cuy. anjir. Terus Iya. cerita pas banget bareng sama Sama Ian Ian Wright. Iya, benar. Di usia 27 Terus sama-sama ada di archive-nya, ada Crystal Palace. foto-fotonya lagi ya. Gila ya. Iya. Yang dia nelpon Yoi. Thierry Henry itu si Yoi. Ian Wright. Lu siapa, Jam? Kalau gua pribadi, gua jujur menurut gua Madueke sih. Yang bener loh. Serius, gua nggak tahu pas gua beban paling Garam gede dan sebelum Madueke masuk. nih kita bicara Beban paling nih. gede dari semua sebelum masuk. Dari segi harga, dari segi profile. Kita malas main Chelsea. Udah dihujat sebelum masuk. Asli. Saingan dia Gyökeres. mohon maaf termasuk gue. Dibilang Dan cepet banget kan? Iya. Transfernya dia tuh cepet banget. cepet Iya, banget. Gyökeres kan lama gila nih. Ini cepet banget. Harganya juga mahal itu Mahal, kan ya, gocap buat kan? pemain-pemain Gocap lebih. pemain-pemain bukan starter gitu kan.
Tapi begitu kita ngeraguin dia bisa ngejawab dan dia tenang, nggak marah-marah, selebrasi tetap ke temen. Maksud gue, feels kekeluargaan Arsenalnya tuh ada. Dia usahanya buat nggak cuman berusaha ngegolin, tapi berusaha nge-supply Gyökeres pun ada gitu. Dia berusaha adjustment-nya karena kalau dibilang konsisten, kayaknya gue lebih konsisten Madueke dibanding Zubimendi. 3 match terakhir Zubimendi biasa aja. Bukan. Kalau gue jagonya tetap, tapi blundernya fundamental. Termasuk semenjak awal dari yang Liverpool itu kan gara-gara dia kan tuh free kick. Dari situ tuh dia kayak, ini kok gorengnya agak kelamaan dikit nih, Pak. Terus passingnya tuh decision makingnya agak kelamaan lagi. Harusnya tuh bukan kesini gitu tuh gue kayak. Awalnya gue juga Zubimendi. Terus 3 match terakhir, kok lu jadi begini? Tapi gue ngerasa ada ngaruhnya juga antara pergantian Mosquera Saliba nih beda profilnya. Betul. Sama big match juga sih. Dan nih 3 match terakhir kita kan big match mulu. Liverpool, City sama Newcastle. Betul. Tambah lagi napas tuh. Iya. Ini benar-benar nggak dikasih napas sampai hari ini nih. Iya. Hari ini ntar malam Olympiakos. Bener. Kemarin Atletico Bilbao benar-benar. Abis itu IFL. Gue kayak kebayang sih. Nih sekarang Liverpool kan udah cedera juga tuh. Iya. Jadi gue udah mulai lah. Mainnya sering banget. Empat kompetisi kan. Makanya nih sekarang semua lagi beradu cedera. Tapi kalau gue pribadi, pendapat gue kayaknya tuh gue setuju sama gayanya Klopp sebelumnya. Di EFL sama FA udah gue mainin pemain reverse saya sekalian. Dan sekarang kita mumpuni. Gak jauh beda lah. Gak jauh beda lah. Even kiper. Kalau dulu kan kiper kita Raya, backupnya anjir siapa Neto? Kagak pernah main, gua Neto bener. Gua yang hampir lupa namanya. Game pertama kalau lihat blunder. Iya, langsung. Dan di season ini Kepa. Sama kayak terakhir Wenger dapet FA kalau nggak salah. Jadi regular season regular season Szczesny di FA main Fabianski. Sekarang kan udah di set gitu kan tuh. Di 2 piala itu benar-benar Kepa, di Premier League sama UCL Raya dan kompetisi itu menarik. Kalau gue sebenarnya yang gue paling penasaran banget nih Norgard ini sih, the ex-captain, udah paling ini, gue membayangkan kayaknya role dia di ruang ganti tuh lumayan penting deh. Betul. Buat nenangin, udah santai naikin lah. Moral ya. Lu pengen piala, gue gak dapet piala selama ini aja santai aja gitu. Kan abang-abangan, udah tua. Jadi gue kayak mikir, anjir nih kapten usianya juga sebenarnya nggak tua-tua banget. 30 masih, ya? Iya 30, masih prime lah 30 kan. Bener. Lu mau pindah ke tim sini, sama kayak Kepa jadinya, gue kayak mikir, ini kayaknya Norgard nih bukan Karlstrom. Iya. Cuma datang cedera, Pak. Penalti. Terus kayak ruang ganti kayaknya juga nggak ngaruh-ngaruh banget. Iya. Kayak kebanyakan dokem dia ya. Itu Karlstrom bareng sama Park Chuyung. Tapi ya itulah kayaknya yang di bayangan gue. Benar. Cocok lah gitu. Oke. Dan belanja kita kan musim ini kan gila-gilaan. Jadi kalau misalkan emang sampai nggak ada hasilnya emang kebangetan sih. Tapi terakhir nih, musim ini, prediksi lu atau lu pengennya dari 4 kompetisi Arsenal, ya? Yang paling pengen gue dapetin? Arsenal finish yang di mana ya? Paling realistis. Ya, pertama nih Carabao coba. Carabao. Minimal sih semifinal sih harusnya dapat lah minimal. Kita udah nggak juara Carabao berapa puluh tahun, Pak? Udah emang lama banget. 20-30 tahun lebih. Iya. Tapi dengan komposisi sekarang minimal semifinal lah. Masih bisa ya. FA, ini kompetisinya kita nih. Menang lah, gila lu. Iyalah. Harus. Gue juga yakin. Iyalah, FA itu paling realistis. Iya. Bisa sombong kita paling banyak. Paling banyak. 15. Bisa sombong kita. Itu doang. Sangat. Menang. Jadi kan kayak oke, lu juara Piala Inggris tapi diakuin Inggris sama Raja Inggris ya gue. Kompetisi raja itu loh. Premier League, Pak. Ekspektasi nih ya. Ekspektasi. Yang kadang suka berbeda sama realita ya. Bismillah dulu kali ya ngomongnya. Iya, bismillah dulu. Kalau ngomongin title contender mah dari awal udah pasti lah ya. Iya. 3 musim berturut-turut title contender terus lah. Kalau cocok logi sih udah 2 kali berturut-turut peringkat 2. Sama lagi nih, percaya cocok logi dia. Lebih kayak juara anjing. Juara kan. Jadi juara sih. Juara ya. Juara. Last nih. Juara. UCL. Kita masih 0. Sebenarnya kalau misalkan ngarep-ngarepan, gue lebih ngarep UCL dibandingin Liga Inggris musim ini. Setuju. Sorry, ini ngarep apa ya? Lebih realistis juga apa emang lu pengen itu? Pengen. Gue juga kayak lebih pengen UCL gitu. Minimal oke, kalau piala Liga Inggris kita masih bisa adu-adu dikit. Iya. Cuman kalau UCL emang udah sampah nih. Lu kalau misalkan tiba-tiba Arsenal menang UCL tuh secara mental tuh anjing, nggak main-main tuh langsung lu
chin up-nya sih gila menurut gue Gue sih kebayang pemainnya sih, ya. kalau sekarang fans Arsenal udah dianggap toxic, juara UCL kita lebih toxic lagi. Gila. Udah hilang satu veteran gitu. Asli, nggak pernah gak juara dijak Eropa. nongkrong kayaknya, gak dijak nongkrong. Realistisnya belum. Belum. Oh, menurut lu belum? Belum. Iya sih. Mental sih. Kalau squad pemain sih harusnya kompetitif ya. Maksud gue bisa lah punya modal. Mentalnya kayaknya belum. Maksud gue Arsenal masih mentalnya yang apa ya, yang masih gampang kicep gitu loh kalau ketemu tim yang di luar Liga Inggris. Ya gitu, kemarin satu alasan karena nggak lolos sama PSG sih itu sih. Iya, mental. Tapi Ketemu Donnarumma. kan mainnya eksplosif. Maksud gue, ya kalau gue agak setuju di yang PSG. Karena menurut gue secara mental kita semuanya ngejar ngegolin semua. Emang Donnarumma-nya aja anjing. Oh iya, kalau itu iya kan? sih. Maksud gue Iya. fighting spiritnya masih ada. Ada. Even in the last minute kita udah kalah banyak, tetap ngejar gol gitu. Iya, Tetap usaha. Jadi kayak menurut gue secara mental kayaknya sih bisa di ini. Cuman emang eksekusinya ujung-ujungnya Squad berarti ya. Squad, iya. Squad ya. Squad. Kemarin mungkin pas ada yang nggak connect di babak pertama, penggantinya tuh sama aja. Iya. Pas sekarang mungkin Nggak lebih baik. nggak lebih baik. Ya. Yang bikin Arsenal unik sekarang adalah cadangannya sama pemain utamanya Beda intinya tipis itu lah. mirip. Tapi bukan cuma sekedar mirip, set skillnya beda. Iya. Jadi Iya, pas iya. diganti, orang juga harus adjust. Iya. Secara taktik, secara Iya. gaya main. Jadi kayak, Betul. ya, Iyalah. gue takut banget ngomongnya, takut ngejinx banget. Tapi Iya, Hati-hati. ini ada jejak digitalnya. Tapi ketika nggak terjadi, wah. Orang-orang balik lagi ke video ini nanti. Tapi ketika beneran terjadi, Cam. Nah, itu pecah. Lu viral di mana-mana ntar. Kayak Eze gitu, kayak Eze jadinya. bersiaplah saya akan jadi bapak toksik sedunia. Oke, thank you banget Mas Rio waktunya. Thank you, Jam. Thank you, Gokil. Ham. Thank you, Kita Bang. udah Yoi, sharing-sharing pengalaman soal Arsenal. Next mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pasti dong. orang-orang yang lebih seru lagi juga. Dan Yoi. sama Mas Rio nih, kita jelas sih, habis ngobrol ini makin nyambung ya Pak? Eze Kayaknya cocok untuk episode selanjutnya. Kayaknya bisa di Rio Gunners Wave. Di repeat order cocok ya, di repeat order. Oke siap, thank you Mas Rio. Thank you Bye banget. guys.